mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Mari berdoa bersama. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Pelajaran kita adalah dua kata benda, yang satu yang terakhirnya menerangkan, yang di awalnya diterangkan, atau disebut dalam bahasa Arabnya satu mudhaf. Mudhaf namanya ya. Mudhaf. Jadi yang diterangkan itu namanya mudhaf. Tempat menerangkan itu namanya mudhafun ilaih ya. Seperti ini. Mudhaf, mudhafun. Berarti ini adalah yang disandarkan atau yang diterangkan. Yang diterangkan. Nanti yang di belakangnya ya, nanti yang di belakangnya mudhafun ilaih ya. Yang di belakangnya ini namanya mudhafun ilaihi. Yang di belakangnya mudhafun ilaih. Jadi dua kata itu, misalnya ini mudhaf, berarti sama seperti diterangkan, ya, sama seperti diterangkan, sama seperti diterangkan. Kalau yang ini mudhafun ilaih berarti menerangkan. Jadi itulah nanti yang menjadi, mungkin dia menjadi pokok kalimat, dan mungkin pula dia nanti menjadi sebutan. Ya, diulangi lagi. Dua kata itu yang pertamanya mudhaf, yang keduanya mudhafun ilaih. Seperti ini. Rasulu mudhaf namanya. Sedangkan Allahi mudhafun ilaihi, disandarkan kepadanya. Jadi rasulu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Jadi mudhaf, mudhafun ilaih. Kalau bahasa Indonesianya diterangkan, menerangkan. Kedua-duanya ini menjadi pokok kalimat, ya. Kedua-duanya ini menjadi pokok kalimat. Sebutannya atau predikatnya nabiun. Jadi itu makanya Rasulullah adalah seorang nabi. Ya, paham itu. Jadi itu mudhaf. Nah, ada yang berlebih seperti ini. Allahu pokok kalimat. Sebutannya Maliku. Maliku ini diberi baris depan karena dia menjadi sebutan. Maliku ini mudhaf. Yaumi mudhafun ilaih. Yang mudhafun ilaih terakhirnya ad-dini. Coba perhatikan lagi, ini tiga ini ya. Ini kan dua. Rasulu dengan Allah dua ini. Kalau ini tiga. Maliku, ya mudhaf. Mudhaf nama atau diterangkan. Di kemana dia disandarkan? Mudhafun ilaihnya yaumi. Itu maka baris bawah dia. Kemudian yaumi ini pun disandarkan lagi ke ad-dini. Jadi mudhaf, mudhafun ilaih. Mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi setiap mudhafun ilaih itu wajib berbaris bawah. Ini mudhafun ilaih wajib berbaris bawah. Ya. Misalnya begini, kan dua kata. Lihat ya. Dua kata misalnya ada seperti ini.
Ya, ada dua kata, misalnya seperti ini. Alkitabu. Ini alkitabu, satu kata. Kitab artinya. Kemudian ada pula satu lagi misalnya al-hadisu. Ya. Al-hadisu. Al-hadisu. Kalau ini apa artinya alkitabu, kitab. Kalau ini al-hadisu, hadis. Nah, bagaimana caranya menggabungkan ini? Nah, ini maksudnya yang dua kata itu. Nah, bagaimana caranya menggabungkan? Nah, cara menggabungkannya nanti, ini kan kitab, hadis. Nah, berarti kan dia menjadi dua. Kitab, hadis. Nah, kitab, hadis. Bagaimana cara menggabungkannya? Ini pelajaran yang ke-6 itu, yang pelajaran ke-6 ya. Kitab, hadis. Maka cara menggabungkannya adalah seperti ini. Buat tidak boleh lagi Alkitab, dia hanya boleh, tidak boleh pakai alif lam. Dia bolehnya begini aja lagi. Kitabu. Terus yang ini hadisi, hadisi wajib berbaris bawah. Gitu. Begitu jadinya. Paham? Sapira mengerti? Mengerti. Nawal? Nanti. Jangan salah nanti ya. Jadi dua kata. Ini kenapa barisnya belum ada? Ya tergantung jadi apa. Kalau nanti dia menjadi pokok kalimat, maka ini baris depan. Dikasih baris depan seperti ini. Tapi kalau ini wajib berbaris bawah. Jadi misalnya kalau dibuat kalimat misalnya kan, ini adalah kitab hadis. Maka yang cocok akan haza di sini. Kan dipakai di sini. Haza. Begini jadinya. Ini pokok kalimatnya kan. Haza kitabul hadis. Haza pokok kalimat. Kemudian hadis. Haza pokok kalimat. Kemudian kitabul hadis menjadi sebutan, menjadi predikat. Tapi terdiri, diterangkan, menerangkan. Jadi haza kitabul hadis. Gitu jadinya. Atau nanti bisa saja dibalikkan. Misalnya kita buat kitabul hadis. Seperti ini. Kitabul hadisi. Kitabul hadisi. Berarti coba kenapa tetap ini mesti berbaris bawah si? Coba apa Nawal? Kenapa baris bawah dia? Tapi sudah ngerti tadi. Nah, Safira. Kenapa hadisi menerangkan? Ya, yang menerangkan siapa dia? Kitabu. Ya. Menerangkan kitabu. Cuma dia baris bawah. Ini jadi pokok kalimat. Kalau pokok kalimat kan barisnya baris depan. Seperti ini. Baris depan. Jadi kitabul hadisi. Buat seperti ini. Kitabul hadisi kabirun. Kitabul hadisi kabirun. Seperti ini. Kitab hadis itu besar. Pokok kalimatnya kitabul hadis. Ini. Berarti pokok kalimatnya kitabul hadis. Ya. Ini pokok kalimatnya kitabul hadis. Sedangkan kabirun menjadi sebutan. Ya, kabirunnya menjadi sebutan. Kalau di sini haza yang pokok kalimat. Kitabul hadis menjadi apa? Nawal.
yang mana? Ya. Eh, Pokoknya jadi kitabul hadis jadi apa? jadi apa ya? Itu apa namanya, kata benda, ya bukan kata benda. Itu loh, makanya tadi ya. Ulang-ulang lagi. Ini haza pokok kalimat. Ini sebutannya. Sebutannya ini terdiri dua kata, diterangkan, menerangkan. Kalau ini yang jadi pokok kalimat, diterangkan, menerangkan sebutannya ini. Makanya nggak boleh lengah-lengah. Kalau nggak ngerti ditanya, ya. Ini sudah sulit pelajaran kita ini. Tapi sebenarnya sulitnya nggak juga, perlu perhatian saja, nggak boleh lengah-lengah. Kalau lengah-lengah nggak dapat, pasti nggak dapat. Nah, selanjutnya nggak dapat lagi tuh, selanjutnya payah itu belajar lagi. Coba lihat lagi berikut ya. Diterangkan sekali lagi, jangan ada yang melengah. Dua kata misalnya kan, ada misalnya seperti ini. Ya ini merah-merah terus, ini hitam dulu ya. Coba perhatikannya. Perhatikan Sapira, perhatikan, nggak boleh lengah apanya. Ini misalnya kal al ayat. Nah, seperti ini kal al ayat. Nah, lihat al ayat, nampak tuh tulisan al ayat. Nampak? Halo, nampak apa tanda tulisan al ayat? Nampak. Nah, nampak. Nah, nampak. Ada alif lamnya. Al ayat. Nah, sekarang ada kata satu lagi. Nah, ada kata satu lagi di belakang, misalnya Allah. Nah, seperti ini. Kan dua itu. Nah, coba Sapira dulu membuat. Bagaimana membuat, yang penting kalau yang mana, bagaimana membuat kalimat nanti ayat Allah. Nah, bagaimana Sapira menyusunnya? Ayat Allah. Ayatullahi. Nah, jadi dihilangkan alifnya itu. Jadi dihilangkan ini. Nggak boleh pakai ini lagi. Nggak boleh pakai al, ya. Ya. Ini dihilangkan. Nah, ini. Ya, perhatikan ya. Ini dihilangkan seperti ini. Gitu. Maka dia boleh didekatkan ke sini. Didekatkan dia ke sini lagi. Jadi ayatullah. Yang ini barisnya ke bawah. Ini barisnya ke bawah. Ayat Allah. Coba Nawal, kenapa baris bawah Allah, Nawal? Karena untuk Tadi kan pelajaran kita yang ke-6, dua kata. Kan dua kata tadi itu. Kemudian mau digabungkan dia. Ya, misalkan satu ayat dan satu Allah. Maka digabungkan menjadi ayat Allah. Kata Sapira tadi dihilangkan, al di ayat itu, digandengkan di dekat kepada Allah. Kemudian Allah ini mesti baris bawah dia. Kenapa baris bawah Allahnya? Kalau ini enggak, ini nantilah ini kalau ayat ini enggak perlu berbaris. Yang perlu ini Allah kenapa baris bawah? Seperti ini kenapa hadisi kok mesti baris bawah? karena untuk kata sebutan. Bukan. Coba apa Sapira? Karena menerangkan ayat itu. Paham Nawal tuh, karena dia menerangkan ayat. Undang-undangnya begitu, kalau dua kata, maka yang ayat ini kan diterangkan. Sedangkan itu namanya ayat ini diterangkan, atau sama ini kan Ustadz Opung tulis ini mudhaf, diterangkan. Yang di belakangnya mudhafun ilaih. Yang di belakang mudhafun ilaih, maka mudhafun ilaihnya itu wajib berbaris bawah. Ya, jadi kalau membuat misalnya membuat kalimat, coba
dalam bahasa Arab. Coba Sapira dulu membuat ini. Apa namanya? Ustadz menyebutkan bahasa Indonesianya, kamu membuat bahasa Indonesia Arabnya dengan berbaris. Ini adalah ayat Allah. Silakan Sapira. Ini adalah ayat Allah. Apa bahasa Arabnya? Enggak dapat. Berarti kan menyusun kalimat subjek predikat juga. Ini ayat Allah. Nah, bagaimana? Nawal bisa? Silakan. Ini ayat Allah. Haza ayatullah. Kasih baris. Haza ayatullahi. Nah, masih salah. Masih salah itu. Berarti nggak ingat pelajaran. Hazihi ayatullahi. Nah, itu yang betulnya. Apa? Hazihi. Kenapa Sapira membuat hazihi? Siapa ini? Najwa. Ajwa ya. Kenapa hazihi? Ajwa. Kenapa hazihi? Tadi itu Kak Balkis. Tadi Balkis. Kenapa hazihi Balkis? Karena ada tak marbutoh. Ayatu Allahi. Ya. Karena ayatu adalah muannas, perempuan. Maka nggak boleh haza di sini. Yang boleh hazihi. Nah, kan lupa pelajaran yang lama, pelajaran 1. Ini sama ini kan pelajaran 1. Cuma ini digandengkan dengan kepunyaan, digandengkan dengan menerangkan. Bisa dipahami ya? Masih bisa, tapi nggak ngerti ya. Itu yang bingung apa ini Ustadz nih. Bisa ngerti, bisa, tapi nggak ngerti. Ulang lagi. Perhatikan lagi ya. Kalau iya memang bagaimana ya belajarnya itu. Seriuslah, 2 kata benda, 2 kata, karena pelajaran kita ini 2 kata benda diterangkan menerangkan. Maka nanti yang diterangkan itu tidak boleh pakai al lagi. Maka dia yang menerangkan pakai al. Kalau andai kata yang kalau 2, kalau 3, yang ketiga seperti ini. Lihat nih ya. Kan 1, 2, 3, yang ketiganya pakai al. Jadi maliku diterangkan oleh yaumi. Yaumi diterangkan lagi ad-dini. Penyebab baris bawahnya ini karena dia menerangkan, ini menerangkan. Nanti bisa banyak-banyak itu kemarin seperti bahasa Indonesia ya. Nah, ini contoh lagi. Misalnya ini lagi ya. Al-mudir. Coba perhatikan, serius, enggak boleh melayang pikiran. Menghadap ke sini, menghadap ke layarnya. Ya, al-mudir. Nah, al-mudiru. Al-mudiru. Nah, ini kata benda ini. Ya. Ini kata benda al-mudiru. Al-mudiru. Kata benda. Al-mudiru kan kata benda ini. Pelajaran kita 2 kata benda. Yang 1 nanti diterangkan, yang kedua menerangkan. Atau yang 1 mudhaf namanya, ini seperti ini. Yang 1 mudhaf, yang terakhirnya mudhafun ilaih. Ingat tuh, mudhaf, mudhafun ilaih. Al-mudir. Kemudian setelah al-mudir ini, arti mudir ini, mudir ini artinya direktur. Ya, mudir ini artinya direktur. Direktur laki-laki atau perempuan, Nawal? Laki-laki. Direktur laki-laki. Nah, sekarang ada satu lagi. Al-madrasah. Ada pula nanti al-madrasah. Madrasah. Madrasah artinya sekolah. Bagaimana caranya kalau menggabungkan direktur sekolah? Coba Nawal. Jadinya
Kasih barisnya. Yang satu Jadinya al-madrasatu, yang satu al-mudiru, yang satu al-madrasatu. Coba gabung. mudiru al-madrasatu. Belum juga paham ya. Coba yang mudir kan diterangkan, yang menerangkan mana? Madrasah. Madrasat. Maksudnya mudir itu nggak jelas artinya, misalnya direktur apa. Dengan ada madrasah, maka madrasah itu menerangkannya. Direktur sekolah, jelas sekali. Bukan direktur perusahaan, bukan direktur, tapi mudirul madrasah, direktur sekolah. Nah, kalau begini, bagaimana caranya menggabungkan? Ayo Nawal, sampai tuntas, sampai mengerti. Kalau enggak nanti diteruskan enggak dapat ini lagi. Udah selamat tinggal lagi, enggak bisa belajar lagi. Nah, coba gabung, bagaimana? Al-mudiru. Nah, dengarkan ya, berarti belum mengerti. Coba Najwa sudah hadir, sudah hadir. Belum. Coba dengarkan ya, dengarkan ini. Coba gabungkan Najwa menjadi direktur sekolah, bagaimana? Direktur sekolah maksudnya. Al-mudirul madrasati. Salah juga. Coba Sapira. Sapira. Mudiri Mudir. Kalau mudirnya itu biarlah nggak berbaris, silahkan sembarang lah. Apa? Mudir. Taruhlah mudiru boleh ya. Terus apa? Mudiru al-madrasati. Sambung membacanya, Fira. Jangan diputus-putus. Ulang. Mudirun al-mas. Jangan pakai al. Kalau al kan berarti putus itu. Mudirun madrasati. Ulang keras. Mudiru al-mas. Kok pakai al terus ya? Mudirul ulang. Mudirul madrasati. Iya. Coba ulangi lagi apa, Balkis? Bagaimana kalau digabung? Mudirul madrasati. Gitu. Tidak boleh pakai al lagi, ingat, putar telinganya. Ya. Tidak boleh yang diterangkan itu nggak boleh pakai al lagi. Jadi maka dia begini. Lihat ya. Mudiru. Ini nanti tergantung, ini nggak bisa dikasih baris, nanti tergantung jadi apa lah. Tapi yang ini bisa dikasih baris. Mudirul mad, seperti ini, madrasah. Ini kemana barisnya? Ke bawah. Coba kenapa barisnya madrasati? Coba Nawal, kenapa barisnya ti dibuat? Karena untuk diterangkan. Menerangkan. Bukan diterangkan, yang diterangkan ini. Mungkin nggak ngerti pula yang diterangkan itu. Kan ini yang menerangkannya. Dengan ada madrasah, menerangkan mudir. Kalau mudir kan belum jelas jadinya. Mudir direktur, ragu orang. Direktur apa ya? Datang kata yang menerangkan. Yang menerangkan ini wajib berbaris bawah. Jadi yang menerangkan ini wajib berbaris bawah. Misalnya kalau ini jadikan pokok kalimat, siapa yang berani coba? Ini kan belum ada barisnya ini. Ini wajib ke bawah barisnya karena dia menerangkan. Andai kata ini dijadikan pokok kalimat kedua-duanya ini, silakan siapa yang berani ya? Kalau ya sudah mengerti, coba. Apa barisnya? Ayo, lomba saja lomba. Mudirul madrasati jamilun. Ya, kalau dikasih sebutan ini
Jadi ini saja ya. Kenapa Balkis berani memberi baris mudiru? Karena dia pokok kalimat. Ingat tuh, karena dia pokok kalimat. Nah, kalau pokok kalimat undang-undangnya kan mesti baris depan. Baru nanti di belakang boleh jamilun, ya bisa kan laki-laki juga itu ya. Jadi ini sudah ke bawah dia bisa. Jadi mudirul madrasati jamilun. Nah, jamilun dikasih karena dia sebutan. Jadi pokok kalimatnya mudirul. Mudirul madrasati itu pokok kalimatnya. Sedangkan jamilun adalah menjadi sebutan. Jangan dibuat pula jamilah di sini. Apa alasannya tidak boleh jamilah? Kenapa tidak boleh jamilah di sini? Jamilah tuh Muzakkar. Nawal, perhatikan kenapa tidak boleh Nawal? Kok tidak boleh jamilah sini? Karena muzakkar Enggak. Coba apanya muzakkar? itu jamilahnya. Bukan. Coba Najwa, kenapa enggak boleh di sini jamilah? Karena itu untuk laki-laki. Karena itu untuk perempuan. Iya, kenapa enggak boleh perempuan sini? Karena pokok kalimatnya ini. Karena pokok kalimatnya ini laki-laki. Kalau ini pokok kalimat laki-laki, sebutan mesti laki-laki. Kalau ini perempuan, mudirah, ya ini jamilah. Gitu loh. Iya, sudah agak sulit juga ya. Enggak, maksudnya dia mesti dilihat terus begitu. Sudah banyak contohnya nggak dapat kok, diulang-ulang nggak dapat juga contoh. Ya. Inilah berikut lagi. Ya, berikut lagi, coba perhatikan lagi. Hop. Ini berikut ya. Coba. Misalnya ini ada lagi kalimat contoh. Ini kan sudah langsung ditulis-tulis ya. Ditulis. Coba perhatikan ya. Misalnya mulai begini. Pancang na apa nih? Baru korok. Baca kancang na taruh bunyi. Iya segini. Korok. Enggak ada bawah. Ini. Iya. Terus, lihat ya, kasih baris nanti. Perhatikan. Tulisan ini, coba jawab ya, panggil namanya. Tulisan ini masih dalam subjek predikat, masih dalam pokok kalimat sebutan. Pelajaran kita itu terus polanya itu subjek predikat, yaitu polanya. Nah, kalau dikenali susunan ditanda-tandai seperti ini pokok kalimatnya ada tertulis seperti ini. Kemudian mungkin bisa diterka-terka saja mana sebutannya. Coba mana dipanggil namanya? Sapira dulu, Sapira. Coba baca ini Sapira, lambat membacanya, tapi jangan kita mengerti. Kalau lambat ini barisnya, kalau ini barisnya, begitu lambat. Coba Sapira baca. Halo, hadir Sapira.
Adil, tadi dipanggil ayah. Oh, gitu. Silakan baca nih Safira, nanti uraikan. Yang mana? Oh, baru sampai ya. Ini terus ke sini. Silakan. Halo? Bisa? Kalau enggak dipindahkan. Coba yang bacanya sebentar ya. Najwa, silakan Najwa. Anti ahlul qaryati. Balkis, Anta ahlul qaryati. Nawal, Anti ahlal qaryati. oh, yang betul satu orang aja. Kenapa yang lain belum? Sebentar ya. Lihat dulu. Kalau ini dibaca anti, kan jadi anti. Kalau ini dibaca anti pokok kalimat, tentu ini enggak cocok lagi. Karena ini laki-laki. Maka yang cocoknya dibaca ini anta. Karena dia laki-laki. Kemudian kalau ini sudah dibaca anta, seperti ini, sebutan, kan sebutan ini subjek, ini predikat. Rupanya belum juga melekat sama kalian apa ya. Yang predikat itu mesti baris depan. Jadi ini dibaca ahlu. Ahlu dibaca ini. Kalau ini mesti dibaca qaryati karena dia menerangkan. Gitu. Jadi anta ahlul qaryati. Itu baru dia. Ya, mesti tabah juga ya. Kakek tabah juga mengajar ini payah sekali ya. Kenapa payah-payah kali belajar kalian ya? Berdoalah supaya bisa pandai. Enggak juga mengerti. Coba ini lagi. Coba ini ya. Ini melompat ke bawah ya, yang ini ke bawah nih. Ini kalau di tengah salah baris nggak apa-apa. Itu karena kebiasaan saja itu. Tapi yang penting di belakangnya. Seperti ini. Ini terus, ini kebaca. Mesti subjek predikat juga ini. Jangan ada pikiran subjek, kan sudah 6 pelajaran kita, tapi kan subjek predikat, subjek tidak ada lain-lain. Coba mulai yang membaca ini dulu sampai betul, tapi belum Ustadz sebutkan betul nanti setelah selesai. Coba Najwa baca ini sampai ke bawah. Dzalika kitabul fiqh. Dzalika kitabul fiqh. Tuh Najwa. Coba Safira. Safira. Kitabu al. Jangan al terus Fira. Kalau nyambung tak boleh al. Ulang. Zalika kitabil. Nawal. Zalika kitabul fiqhu. Balkis. Zalika kitabul fiqhi.
Jadi satu orang yang benar, yang lain nggak karu-karuan, nggak ada teringat undang-undang. Coba terangkan, coba dengarkan apa yang disebutkan Balkis, jangan melengah-lengah. Coba, kenapa berani Balkis membaca ini Kitabu Balkis? Karena dia sebutan. Ah, paham itu? Karena dia sebutan. Undang-undang begitu. Mana pokok kalimatnya Balkis? Kalimatnya zalika. Ah, Zalika. Terus yang ini kenapa berani membaca, ini sudah hampir betul tadi, ada yang betul. Kenapa dibaca fikih? Karena dia menjelaskan kitabu. Ah, paham itu? Karena dia menjelaskan atau menerangkan kitabu. Ah, ya. Belum lagi. Ya, sekali lagi. Ustaz Lihat. tadi maju sama kayak Balkis. Ah? Ya, Nah, tadi jawabnya juga kitabul fikih. iya, tapi yang di sini tadi di apa? Siapa tadi? Kalau Balkis sudah benar. Najwa. Najwa Najwa sama Balkis jawabnya sama. oh, enggak ada beda tadi. Ada bedanya tadi ya. Ini dibaca, coba sekali lagi. Coba. Nah, dengarkan ini ya. Nanti terakhir maka Ustadz katakan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, mulai dari sini. Ini kan tergambar ini subjek predikat juga ini. Jadi pokoknya pelajaran kita nomor 1 sampai 6, selanjutnya begitu juga harus dikenali mana subjek, mana predikat, mana pokok kalimat, mana sebutan. Mana mubtada, mana khabar, itu juga itu. Maka kalau mesti paham kita itu, ada mubtada, pokok kalimat, ada khabar. Nah, silakan coba yang membaca ini dulu ya. Ini ya, terus kemari. Nah, coba yang membaca Najwa dulu, silakan Najwa. Usmanu, ya, terus? Usmanu madirul madrasati. Ya, kalau ini dibetulkan bacanya. Ini kalau ini salah nggak apa-apa. Mudi, jangan madi. Mudi. Coba ulang. Usmanu mudirul madrasati. Ya. Itu bacaan dari Najwa. Coba bacaan Sapira lagi. Usmanu, terus? Usmanu mudiril madrasati. Ya. Itu bacaan Sapira. Coba Nawal lagi, Nawal. Usmanu mudirun madrasati. Ya. Balkis. Usmanu mudirul madrasati. Semuanya betul ya. Ingat tuh. Coba kalau misalnya ditanya lagi. Kenapa ini dibaca Usmanu? Coba jawab Sapira. Nawal. Karena pokok kalimat. Oke, bagus. Nah, itu yang hebat nanti cucu opung ini. Karena pokok kalimat. Nah, kenapa ini dibaca mudiru? Kok ru bacaannya? Najwa. Karena itu Berfungsi sebagai? Karena itu berfungsi sebagai apa tuh?
Subjek. Oh ya, subjek ya Usman lah. Predikat. Ah ya, predikat. Rupanya di sekolah nggak ngerti mana subjek predikat diajarkan ya. Bahasa Indonesia ada. Hah? Ya, subjek predikat ya. Predikatnya mesti baris depan. Nah, coba Sapira, kenapa dibaca madrasati? Kok ti Sapira? Karena menerangkan di belakang di depan. Apa yang di depannya? Kalimat. Kacau. Yang mana diterangkannya di depan itu? Manu. Jauh kali. Kok ke Usman perginya? Madrasah ini yang diterangkannya siapa? Hah? Mudiru. Ah ya, mudir. Ke Usman nggak ada hubungannya. Misalnya kan begini, coba pikirkan ya. Mudir, apa arti mudir tadi? Direktur. Ah tentu, kalau direktur tentu umum bahasanya. Umum. Ragu orang, direktur apa ya? Ah, datang madrasah. Ah, dengan ada madrasah itu jelas. Ah, itu makanya mudir itu diterangkan oleh madrasah, bukan Usman. Kalau yang Usman ini, yang predikatnya lah menerangkan seluruhnya, mudirul madrasah. Usman, nah lalu bagaimana Usman? Ah, direktur sekolah. Nah, cuma direktur sekolah itu terdiri dua kata. Jadi begitu di dalam Al-Quran itu nanti, kalau nggak mengerti susunan begitu, tidak akan mengerti. Kecuali kamu nanti semuanya ini cucu opung ini melihat terjemah saja ini. Lihat terjemah kira-kira begitu aja. Tapi susunan bahasanya nggak ngerti. Ya, itu akhirnya. Ya, tapi itulah ya bagaimana ya. Coba ya. Nah ini lagi. Nah, coba untuk membacanya lagi ya. Ini kan sudah sudah apa ini sudah tinggi sekolah kita ini bisa membaca Arab gundul. Arab gundul bisa dibaca. Coba kan hebat. Tanyalah nanti Balkis. Membaca Arab gundul sudah bisa ya. Iyalah karena mengerti apanya undang-undangnya. Ya. Diperhatikan. Nah, lihat ya. Kan sudah panjang nih. Coba diterka-terka saja dulu, dipanggil namanya. Yang mana pokok kalimat ini? Coba nanti Balkis terakhir ya. Yang mana pokok kalimatnya ini? Nawal dulu. Coba sebutkan yang mana pokok kalimatnya. Sohibu. Kalau Najwa, yang mana pokok kalimatnya Najwa? Sahibul baiti. Kan beda tuh Nawal. Kenapa nggak terpikir oleh Nawal kok baiti kok ditinggalkan? Coba Sapira, yang mana pokok kalimatnya Sapira? Iya. Kemudian yang mana sebutannya Sapira? Yang mana sebutannya Sapira? Yang mana sebutannya Nawal?
Sodiku Usmanun. Ah, Usmani. itu sebutannya ya. Coba terangkan Balkis, yang mana pokok, mana sebutan. Coba. Pokok kalimat Sohibul Baiti. Sebutannya Sodiku Usmani. Ya, itu dia. Sahibu Sodik Usman. Coba kasih barisnya membacanya Sapira, lambat-lambat. Subjeknya begini, predikatnya begini. Coba baca. Halo Sapira, lambat bacanya. Keempat-empatnya siap membaca dengan baris. Halo Sapira. Nggak dapat. Coba dahulukan Najwa. Silakan bacanya Najwa. Subjek predikat kedua-duanya. Subjeknya Sohibul. Baca semuanya, baca subjek predikat kedua-duanya. Sohibul Baiti Sodiqul. Salah. Ulang. Sohibul Baiti Sodiqu Usmani. Iya. Itu bacaan dari Najwa. Coba Sapira, ulang Sapira. Safira keluar Ustaz. Oh, Udah gak ada. Sapira nggak ada? Oh, itu coba. udah ada. Hah? Coba Udah si ada apa? Nawal, baca Nawal. Subjeknya Enggak, baca semua Sohibul lengkap. Sohibul Baiti Sodiku Usmani. Ya. Balkis, baca Balkis. Sohibul Baiti Sodiqu Usmani. Coba Sapira sudah datang kok jalan-jalan ya? Bagaimana boleh jalan-jalan? Sapira? Nggak kedengaran ya, pergi ya. Nah ini, berarti ini kan walaupun dekat dia ini pembatasnya. Jadi sahibu, kenapa berani kita memberi baris akhir ba itu menjadi bu? Coba jawab Sapira. Jawab Nawal. Karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Bagus. Kenapa yang di belakangnya ini dibaca pula baiti? Coba Najwa. Kenapa? Karena coba Nawal, kenapa baiti dibaca Nawal? Karena karena berguna sebagai pokok kalimat juga. Tapi sahibu yang kena baris pokok kalimat. Karena menerangkan sahibu. Ya, karena menerangkan sahibu. Tapi itu pelajaran kita, pelajaran yang ke-6 ini kan 2 kata. Nah, belum juga pandai ya. Kacau juga ini ya. Terus ini coba Balkis, kenapa ini dibaca Sodiku? Karena dia sebutan. Ingat itu sebutan. Jadi kalau pokok kalimat baris depan juga, begitu undang-undang. Kalau sebutan baris depan. Tapi kenapa ini Usmani? Kenapa baca Usmani? Balkis? Karena menerangkan Sodiku. Ya, sama. Menerangkan juga. Ini menerangkan juga, cuma ini pakai alif lam. Dia ini nggak boleh alif lam karena sudah nama orang. Jadi Sahibul Baiti Sodiku Usmani. Gitu dia. Jadi Sahibul Baiti adalah pokok kalimat, kedua-duanya cuma terdiri
diterangkan, menerangkan. Sedangkan Sodiku Usmani itu sebutan, cuma diterangkan, menerangkan juga. Inilah pelajaran kita, pelajaran ke-6 ini. Jadi, apa artinya ini kira-kira bisa nggak diartikan kalau menerjemahkan apa nih? Sohib arti si pemilik. Coba terjemahkan. Ini teman. Nah, coba. Pemilik. Coba terjemahkan Nawal. Bisa nggak? Sohib pemilik artinya. Kalau bait apa arti rumah? Coba. Pemilik rumah, teman. Pemilik rumah itu, begitu caranya. Supaya jelas jadi pokok kalimat dia. Pemilik rumah ini boleh juga. Pemilik rumah ini adalah. Pemilik rumah ini adalah teman. Teman apa? Usman. Ya, begitu caranya. Pemilik rumah ini adalah teman Usman atau teman si Usman. Kan mulai panjang. Ya, coba perhatikan dulu ya. Berarti kita sudah 6 ya. Sudah 6 pelajaran. Bisa lupa. Coba ini lagi diulang. Kalau seperti ini ya, lihat. Haza. Haza kitabuna. Kalau seperti ini pelajaran berapa ini? Utama. Ingat itu. Haza. Kalau seperti ini huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Ini pelajaran keberapa? Kedua. Kedua. Misalnya ini lagi. Al-mudarrisu. 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 Al-mudarrisu salihun. Ini pelajaran keberapa? Tiga. Ketiga. Kan nampak alnya itu. Kalau seperti ini, baituhu jamilatun. Baituhu jamilun. Pelajaran keberapa? Keempat. Keempat. Yang kelima bagaimana? Ingat lagi. Haza kitabun wa mudarrisun. Al-madrasatu salihun baituhu jamilun. Pelajaran kelima bagaimana? Bisa jadi seperti ini. Nama orang. Ini sebenarnya di sini bisa dibuat di sini. Wa di sini bikin nama orang bisa. Sini ya. Misalnya dibuat nama orang jadi pokok kalimatnya. Ya. Usmanu. Gini. Usmanu ustazun. Usmanu ustazun. Usman adalah seorang ustadz. Pokok kalimat nama benda atau nama kota. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini kelima. Baru yang keenam ini yang pelajaran kita ini. Misalnya yang pelajaran kita ini dia. Misalnya mudirul madrasati. Mudirul madrasati. Mudirul madrasati. Mudirul madrasati salihun. Bisa. Mudirul madrasati salihun. Ini yang kelima. Ya, jadi sudah 5 model pelajaran kita ini. Ini ciri khasnya ini pelajaran pertama kata penunjuk pokok kalimat.
Kalau sebutan sama. Nah, pokok kalimatnya kata penunjuk. Nah, ingat-ingat itu ya. Ini belum bisa Ustadz naikkan ke pelajaran 6. Belum bisa, belum, masih kacau. Nggak ada ingat. Nah, ini pokok kalimatnya kata penunjuk. Pelajaran kedua. Nah, ini dia. Yang pelajaran ketiga, nama orang atau nama kota. Itu pokok kalimatnya. Kalau yang nomor 4, kata benda pakai al dia. Itu dia, pakai al. Ini dia ciri khasnya pakai al. Pakai al dia. Kemudian yang pelajaran kelima, ini dia pakai kepunyaan. Yang punya kepunyaan kata benda. Pelajaran yang keenam, ini dia diterangkan dan menerangkan. Diterangkan dan menerangkan pakai al di belakang. Ini dia pelajaran yang ke-6. Sudah 6 model kalimat ya. Bisa dipahami nih semuanya. Balkis bisa ya menangkapnya. Najwa, Sapira, sudah 6 model kalimat kita ini. Model gini, haza hazi zalika tilka. Ini tuh muannas muzakkar muzakkar, ingat tuh. Kalau ini kata-kata ganti huwa hiya anta anti. Kalau ini Usman, ini nama-nama orang, nama kota boleh. Kalau ini pakai al ustad, al mudarris. Terus ini baiti, baituka, baituhu. Kalau ini mudirul madrasah, ahlul kahfi, ya sudah 5. Ya, jadi sudah 5 yang opung khawatir itu enggak mampu kalian nampaknya lagi nih lambat ya. Bagaimana ya? Kalau bisa sekarang opung tanya, sanggup enggak belajarnya enggak? Sanggup. Nah, jadi jangan jangan tempo-tempo. Kalau tempo-tempo nanti enggak dapat. Ya, sampai nomor 5 ini, nomor 6 ini terpaksa diulang-ulang terus. Kalau enggak dapat. Sebab kalau diteruskan terus ke atas, enggak ngerti nanti. Nah, sekarang kita menyanyi pendek saja ini. Ya, nyanyi yang pendek. Kita menyanyi ayat Quran ya, tapi dengan dengan ini alif lam mim. Itu nyanyinya pendek saja, tapi ikutin nanti opung. Ya. Ya mungkin sudah hafal juga ayatnya ini. Ayatnya kan hafal juga ya. Ayatnya hafal. Supaya paham ya. Ini nyanyinya. Jadi ini kan 4 potong ini. 1, 2, 3, 4. Biar warna-warnanya dibuat ya. Bertukar pula. Kalau membaca sudah bisa. Membaca membaca huruf Arab sudah. Cuma ilmu bahasanya yang enggak mengerti. Itu makanya belajar. Kalau ilmu bahasa tidak mengerti, ya begitulah nanti sampai jadi nenek-nenek enggak ngerti juga. Sudah jadi nenek seperti nenek kita sekarang enggak ngerti juga orang tuh. Aturannya kita kalau sudah nanti besar mengerti. Jadi tidak seperti nenek kita, kasihan melihatnya. Nenek kita kan nggak ngerti karena memang tidak belajar dahulu. Ya, kan warnanya ini 4 ya. Coba ikut ya. Kita mulai.
Alif lam. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa bacaannya? Alif Alif lam lam mim. Nah, terus apa bacaannya nih? Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu aja lah dinyanyikan. Dibaca 4 kali ya, coba. Alif lam mim. Coba 4 kali. Alif lam mim. Sama-sama. Alif lam 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 mim. Pakai nyanyi. Kalau candu nyanyi, ayo. Alif lam alif lam. Terus ini 4 kali coba. Zalikal kitab. Ayo 4 kali mulai. Zalikal kitab. Mana suaranya? Suaranya nggak kedengaran. Zalikal kitab. Terus coba ulang. Zalikal kitab. Coba. Zalikal kitab. Terus bagaimana? Ini? La raiba fihi. La raiba fihi. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu atau Al-Quran ini. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Coba, ulang lagi. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Baca 2 kali lagi coba. Alif. Ulang. Ayo, 1, 2. Alif. Ayo, mana suaranya Najwa, Balkis, Sapira? Coba. Alif. Lam Mim. Sekali lagi. Alif. lam. Nah, ini 2 kali, coba. Zalikal. Ayo. Zalikal kitab. Diulang lagi. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Nah, maksudnya kan Al-Quran ini, Al-Quran ini, Al-Quran ini, Al-Quran ini. Bagaimana ya? Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. La raiba fihi. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Cuma sayangnya orang nggak ngerti baca Quran. Paling-paling lihat terjemah, jadi nggak mau. Jadi maka opung aja ini Ustadz aja supaya paham. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Zalikal kitab. La raiba fihi. La raiba fihi. La raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah, ini belum dipelajari nih. Kalau pelajaran model kita ini zalika kitabun. Nah, itu belum. Tapi kalau zalikal kitab ini model lain pula ini. Ya, ini sudah pakai kemarin. Ini pun belum.
Jadi kalau diterjemahkan alif lam mim nggak ada terjemahnya. Allah yang tahu maksudnya. Jadi Al-Quran ini atau Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma orang nggak ada membaca, nggak paham gitu. Ya kalau sudah paham pasti dia petunjuk bagi orang bertakwa. Petunjuk pedoman bagi orang yang ini baik-baik. Kalau ingin baik-baik, Al-Quran lah yang dipelajari mendalam, ya. Di situ ada semuanya dipelajari. Coba baca sama-sama sekali aja. Coba mulai. Alif sama-sama. Keras suaranya, nggak ada suara kedengaran lagi. Takut mungkin sama Pung ya. Mulai 1, 2, 3. Alif. Alif lam. Habis suaranya. Alif lam mim. Terus. Alif lam. Sama-sama. Mulai 1, 2, 3. Ayo. Alif. Alif lam. Terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Dal. Ya benar, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya gitu. Kok takut-takut membaca Quran ya? Sebenarnya orang pakai lagu itu kan ini untuk kesenduan saja, untuk supaya indah. Kalau bahasa kan enggak, lurus saja itu alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ya. Alif lam mim. Makanya bisa dinyanyikan itu. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitab. Ya, iramanya boleh aja kemana-mana. Zalikal kitab, zalikal kitab, zalikal kitab. Baru dijawab. La raiba fihi, la raiba fihi, la raiba fihi, la raiba fihi. Baru lengkapi. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Ya. Jadi Al-Quran pedoman, tidak ada ragu di dalamnya. Dia pedoman bagi orang bertakwa. Itu makanya mesti belajar bahasa, baru nanti enak membaca Quran, mengerti kita apa isinya. Jadi kalau hanya membaca baris, kemudian tajwid, itulah sampai tua nanti, nenek-nenek nggak ngerti gitu terus. Ya. Ilahuna fakat, mari berdoa. Sungguh ya supaya dapat ya serius. Allahumma Faqihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Naam. Terima kasih, Ustaz.